Saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema malaikat bagian yang ketiga. Malaikat itu makhluk roh yang melayani manusia di bumi. Selain ia makhluk roh yang melayani Allah di sorga, dia juga adalah makhluk roh yang melayani manusia di bumi. Mari kita lihat peristiwa dalam Perjanjian Lama bagaimana malaikat itu melayani manusia di bumi. Yang pertama pada peristiwa Hagar, ketika Hagar lari dari Sarai majikannya. Ketika Sarai menindasnya, Hagar tidak lagi sanggup menahan tindasan itu dan ia lari dari rumah Sarai. Dalam Kejadian 16 ayat 7-15, Allah mengutus malaikatnya untuk memperhatikan Hagar. Dan malaikat itu berkata, "Kembalilah kamu ke Sarai. Anak yang dalam kandunganmu juga aku akan buat jadi bangsa yang besar." Itu pesan yang Tuhan sampaikan. Yang kedua, ketika Yakub lari dari Esau karena ketakutan, dalam Kejadian 28 ayat 12, Allah juga menyatakan pemeliharaannya kepada Yakub dengan mengizinkan Yakub melihat tangga dari langit sampai ke bumi dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yang ketiga, ketika Daniel dibuang ke lubang singa, Allah juga mengutus malaikatnya untuk membekap mulut singa itu sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun. Dalam Daniel 6 ayat 22. Dan masih banyak lagi peristiwa dalam Perjanjian Lama. Saya hanya angkat 3 untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kemudian dalam Perjanjian Baru, bagaimana pelayanan malaikat dinyatakan. Ketika Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus, malaikat Gabriel, ini pemimpinnya sendiri, diutus untuk datang ke bumi menyampaikan berita itu. Bukan bawahan dari Gabriel. Gabriel pemimpin, malaikat pembawa berita itu sendiri turun, jenderalnya. Kemudian ketika Yesus lahir, para gembala di Efrata melihat malaikat, mula-mula satu malaikat, dan kemudian ribuan bala tentara surga mengiringi nyanyian pujian yang menggema. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat yang pertama itu katakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pelayanan malaikat dalam Perjanjian Baru juga kita lihat ketika Yesus bergumul di Getsemani. Ketika ia akan menghadapi salib secara manusia, ia merasa ketakutan. Dan kemudian datanglah malaikat melayani dia dan menghiburkan. Yang berikut, ketika Yesus bangkit, malaikat juga diutus menggulingkan batu penutup kubur itu. Dan ketika Yesus naik ke surga, juga malaikat muncul. Ketika Yesus sudah tidak terlihat lagi di awan-awan, murid-murid masih menatap ke langit, dan malaikat muncul dan memberitahu, "Sebagaimana kamu lihat dia naik ke surga, dia juga akan turun lagi dengan cara yang sama, menjemput saleh-salehnya." Nah, bagaimana pelayanan malaikat pada masa sekarang, pada masa kita hidup saat ini? Yang pertama, dikatakan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 6 dan ke-7 secara umum, malaikat itu aktif melayani umat Allah yang berseru. Ia membawa jawaban-jawaban doa dan bertindak untuk menyelamatkan anak-anak Allah dari kesesakan. Ingat peristiwa Daniel? Ketika Daniel berpuasa dan berdoa, sebenarnya sejak hari pertama Daniel berdoa dan berpuasa, Allah sudah mengutus malaikatnya untuk membawa jawaban doa. Tapi malaikat itu dihadang oleh penguasa-penguasa kerajaan Persia, yaitu roh-roh jahat yang menguasai kerajaan Persia, anak buah dari Lucifer. Itu menghadang 21 hari sehingga malaikat itu terhalang turun.
Dan akibatnya Mikael penghulu perang, malaikat perang jenderalnya itu turun untuk berhadapan dengan anak buah Lucifer. Bahkan kemungkinan Lucifer sendiri ada di situ. Dan Mikael menyelesaikan peperangan itu sehingga malaikat pembawa jawaban doa itu bisa turun ke bumi menemui Daniel. Dan Daniel sudah lemas karena sudah 21 hari ia tidak makan dan tidak minum. Ia berpuasa dan berdoa. Saudara, kita melihat di sini bahwa malaikat berperan untuk membawa jawaban doa. Bahkan ia berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan, melindungi mereka dan meluputkan mereka dari bahaya. Sebab itu pada bagian ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan suka mengambil atau memakai jimat-jimat sekecil apapun, penglaris atau pelindung model apapun, karena itu dibenci oleh Allah. Karena Allah memberikan kepada saudara dan saya perlindungan yang sedemikian rupa. Yang kedua, pelayanan malaikat yang dapat kita rasakan saat ini ditulis dalam Ibrani 1 ayat 14. Mereka adalah roh-roh yang melayani manusia yang harus memperoleh keselamatan. Di sini secara jelas tersurat bahwa malaikat dilibatkan Tuhan untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat ini tunduk di bawah perintah Allah Tritunggal. Saya berpikir mungkin daerah-daerah yang sangat amat tidak terjangkau oleh manusia, malaikat ini yang diperintahkan Allah untuk pergi menjangkau ke situ. Karena Ibrani katakan bahwa ia adalah roh-roh yang melayani orang yang harus mendapat keselamatan. Yang ketiga, malaikat ini juga terlibat dalam pertempuran orang-orang kudus, dalam menghancurkan musuh-musuh orang kudus. Dia terlibat dalam melawan kejahatan dan roh-roh jahat, dalam melindungi dan menjaga tubuh-tubuh kita dengan memasang kemahnya berkeliling. Bahkan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di sepanjang jalan kita, serta menatang kita di atas tangannya supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Mazmur 91 ayat 11-12. Ayat ini pernah dipakai oleh setan. Setan tahu semua ayat Alkitab. Dan ia menggunakan ayat ini untuk mencobai Tuhan Yesus. Waktu dia membawa Yesus ke bubungan bait Allah, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti malaikat-malaikatnya akan diperintahkan menatang engkau. Tuhan Yesus tidak perlu untuk membuktikan dirinya anak Allah untuk harus terjun dari atap bait Allah. Saudara, kita pun demikian. Jangan sok pamer dengan cara seperti itu untuk menyatakan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Pamer kekuasaan seperti itu namanya mencobai Allah. Dan Yesus pun tidak sudi untuk melakukan itu. Kita pun jangan. Tapi misalnya ketika kita seharusnya celaka, seharusnya rumah terbakar, seharusnya kita tabrakan, dan itu belum waktunya untuk kita pulang ke surga, belum waktunya untuk kita mati. Lalu kita terluput dari bahaya itu, terluput dari kecelakaan itu. Saya yakin pasti Allah memerintahkan malaikatnya bertindak, dan malaikat itu segera melaksanakan apa yang Allah perintahkan sehingga kita terluput. Yang ketiga, ketika kita meninggal, saat kita meninggal sesuai dengan Lukas 16 ayat 22, Allah mengutus malaikatnya menjemput kita dan membawa kita ke pangkuan Abraham. Tak perlu doa-doa, tak perlu segala macam. Itu sudah SOP-nya surga untuk menjemput saleh-salehnya yang sudah waktunya expire di bumi ini. Nah, saudara, yang terakhir waktu Yesus kembali, layanan malaikat seperti apa yang kita rasakan? Ada malaikat yang akan diperintahkan Allah meniup sangkakala Allah dengan sangat kuat, sehingga semua telinga akan mendengar. Tidak ada yang akan terlewat. Meniup dengan sangat keras untuk apa? Mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi.
Matius 24 ayat 31 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 menuliskannya. Kedatangan Raja yang megah itu, Raja di atas segala raja, bukan datang kali ini untuk menyelamatkan, tapi datang untuk memerintah. Dan segala lutut akan bertelut. Kita sebagai anak-anaknya pasti bersuka cita. Namun malapetaka akan menimpa mereka yang tidak mau percaya, yang belum percaya kepadanya sampai pada hari kedatangannya. Sebab itu, melalui renungan ini, siapa saja saudara yang mendengarkannya, jikalau saudara belum menyambut Yesus sebagai juru selamat, terima dia sekarang. Keselamatan gratis, cuma-cuma Allah berikan. Jangan terlambat waktunya. Nah, apa pelajaran penting dari malaikat yang kita pelajari hari ini? Saudara, pemeliharaan Allah sempurna atas hidup manusia sebagai ciptaan barunya. Ingat, di dalam Yesus Kristus yang bangkit ada ciptaan yang kedua, yaitu manusia berdosa dapat diciptakan ulang oleh Allah menjadi manusia baru. Selain kita menjadi manusia baru, kita didiami oleh Roh Kudus. Saya pakai bahasa, kita ditongkrongin oleh Roh Kudus. Untuk apa? Supaya mampu taat kepada perintah-perintah Allah. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Kita diberikan lagi malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Bahkan mereka berkemah, membangun kemah di sekeliling ciptaan baru Allah yang takut akan Dia. Bahkan ada perintah khusus untuk menatang. Kalau belum waktunya kita celaka, kecelakaan pun tidak mampu merenggut kita, karena malaikat diperintahkan menatang kita. Kalau demikian, apa respon kita? Mari, jadilah ciptaan baru Allah yang taat kepada Allah sepenuhnya, seperti malaikat yang masih setia kepadanya sampai hari ini. Amin.